Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah beberapa hadis tentang keutamaan surah Yasin ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biqiraatiha qiraatal Qur'an asyra marrat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya tiap sesuatu itu ada yang disebut hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, dan hatinya Al-Qur'an adalah surah Yasin. Maka waman qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatul Quran, maka mencatat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Yasin tersebut seperti membaca Al-Qur'an asyra marrat 10 kali. Yang pertama, hadis yang pertama tentang fadilah keutamaan surah Yasin adalah bahwa surah Yasin itu adalah disebut-sebut sebagai hatinya Al-Qur'an. Dan barang siapa yang membaca surah Yasin ya, maka Allah mencatat baginya si pembaca seperti membaca Al-Qur'an 10 kali. Hadis yang kedua, qala Al-Hasan sami'tu Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk hadis yang kedua tentang fadilah surah Yasin, man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surah Yasin fi lailatin, pada suatu malam, asbaha maghfuron lahu, maka pagi-paginya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'a Hamim, dan barang siapa yang membaca surah yang di dalamnya ada Hamim, allati fiha ad-dukhan, yaitu surah ad-dukhan, asbaha maghfuron lahu, maka kondisi paginya si pembaca itu akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua tentang fadilah surah Yasin adalah barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, maka paginya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hadis yang ketiga, Ang Jundab bin Abdillah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin, siapa saja yang membaca surah Yasin fi lailatin, pada suatu malam, ibtigha'a wajhillah, membacanya dengan niat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka si pembaca tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ini menyatakan bahwa fadilah surah Yasin salah satunya adalah barang siapa yang membaca surah Yasin pada satu malam, yang membacanya hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Lalu hadis selanjutnya, man qara'a lailatal jum'ah, barang siapa yang membaca ya di malam Jum'ah Hamim Dukhon ya, surah Ad-Dukhan, wa Yasin, dan surah Yasin, asbaha maghfuron lagu, maka orang tersebut kondisi paginya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis ini menunjukkan barang siapa yang membaca surah Yasin dan surah Ad-Dukhan di malam Jumat, maka pagi-paginya orang tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, an Ma'qul ibni Yasar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'uha, bacakanlah surah Yasin ala mautakum, atas orang-orang yang sudah mati di antara kalian semua, yakni Yasin, yaitu surah Yasin. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita tentang baik
ketika membacakan surah Yasin untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itulah beberapa hadis tentang fadilah membaca surah Yasin, yang mana kesimpulannya diantaranya adalah bahwa surah Yasin itu salah satu kesempatan untuk kita untuk beramal soleh melalui membiasakan untuk membaca surah Yasin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin.